Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk pada video selanjutnya ya dari video sebelumnya, itu tentang integral lapis 3 dan juga titik berat. Sekarang kita masuk pada pusat gravitasi benda putar. Ya. Di sini dalam materi ini kita dituntut untuk menentukan titik pusat gravitasi benda putar. Yang benda putar di sini adalah suatu kurva yang diputar terhadap satu sumbu. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y ya. Nah, jika diketahui ya, misalkan sini, jika diketahui luasan yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx, ya, sumbu X dan garis X sama dengan A, X sama dengan B, diputar terhadap sumbu X, penentuan koordinat pusat gravitasi benda putar, kita gunakan persamaan X. Nah, ini ya. X. Ya, sini pusat gravitasinya X ya. Itu integral A hingga B. A dengan hingga B ini adalah batas ya dari kurva Fx Y sama dengan Fx ini. Jadi dalam menentukan titik pusat gravitasi benda putar X ya, itu kita gunakan integral A hingga B X ini X Y kuadrat dx, nah, X Y kuadrat dx per integral A hingga B Y kuadrat dx. Atau untuk integral lapis 2-nya, nah kita bisa gunakan rumus seperti ini. Ya, integral lapis 2 itu integral A hingga B, integral 0 hingga Fx, xy, dy, dx per integral H hingga B, integral 0 hingga Fx, y, dy, dx. Jadi ini yang bersama ya. Jadi y-nya tetap kuadrat ya, sama seperti semula ini kuadrat. Nah, B ini dipecah dia menjadi integral, diintegralkan lagi karena dia integral lapis 2. Contohnya misalkan kita bisa melihat contoh soalnya, tentukan posisi pusat gravitasi dari luasan yang dibatasi. Nah, ini kurvanya, fungsi fx-nya ini, ya, fx. Nah, x, y, ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Ini kalau kita perhatikan ini adalah bentuk fungsi lingkaran, ya, seperti sebagaimana kita pelajari kemarin ya, fungsi lingkaran. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, jari-jarinya 4 berarti sini ya. Nah, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 3 diputar terhadap sumbu X. Nah, ini ya. Jadi persamaan yang kita tadi sudah ketahui, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 ini kita ubah dulu ke dalam fungsi Y kuadrat. Nah, jadi kalau Y kuadratnya tentu menjadi 16 kurang X kuadrat. Ya kan? Nah, oleh sebab itu dari rumus yang kita pakai, bisa kita pakai rumus yang tidak integral lapis ya. Yaitu X-nya sama dengan integral A hingga B, X Y kuadrat dx per A hingga B, Y kuadrat dx. Jadi kita tinggal mengganti nilai Y kuadrat ini. Nah, ya, karena ini terintegral terhadap X, maka yang kita ubah dari persamaan Fx ini ya tentu Y, ya, bukan X kuadrat. Ya. Kalau X kuadrat itu nggak selesai, karena kan integral kita terhadap X. Nah, maka Y kuadrat kita ganti dengan ini, masukkan di sini, jadi ya, ganti X ini, dan ini Y kuadrat di bawah juga kita masukkan sini ya. Dan kita selanjutnya kita bisa memasukkan nilai X yang di atas ini. X kali 16, 16X, X kali X kuadrat, X pangkat 3. Nah, baru kita integralkan. Nah, ini integralnya, ya. Masukkan batas-batasnya, maka didapatlah nilai X pusat gravitasi 1,89. Nah, X 1,89. Nah, karena titik pusat gravitasi ini berputar terhadap sumbu X ini tepat di Y sama dengan 0, maka Y-nya juga sama dengan 0. Karena kalau perhatikan pada soal tadi ya, ini. Nah, Y-nya sama dengan 0 sih. Tapi dia ada titik pusat X-nya. Kalaulah misalkan dia berputar bukan tepat di Y sama dengan misalkan sini, Y sama dengan 1, nah tentu jadi Y sama dengan 1 di atasnya. Ya, jadi tergantung kondisi soal ya. Nah, ini caranya sama ya dengan yang kita lihat pada contoh soal tadi, itu Anda saya harapkan bisa memahaminya dengan baik. Baik, kita cek yang lain. Nah, ini ya. Coba Anda kerjakan soal satu saja. Ya, tentukan posisi sentroid
Nah ini ya, sama posisi pusat berat gravitasi ya, dari luasan batas ini Y. Nah ini sudah diketahui Y-nya enak ini. Tinggal ada masukkan saja Y kuadratnya kan, X kan, masukkan aja Y-nya. Ini kalau Y kuadrat bagaimana? Nah cari Y kuadrat bagaimana ya. Nah terus masukkan aja ke sini. Nah terus ini batas-batasnya sudah ada 0 sampai X sama dengan pi per 6. Ya tinggal Anda masukkan saja nih angka-angka ini ke dalam batas ini selesai. Jadi tugasnya nomor 1 ini aja. Yang dikerjakan nanti dikumpul di V-Class. Oke. Next kita lihat kepada momen inersia. Nah, ini terakhir ya. Terakhir, yang tadi pusat gravitasi saya harapkan sudah Anda kerjakan tugasnya tadi satu saja biar memahami. Sekarang kita lihat momen inersia. Momen inersia ini ya dalam artian ini sama juga dengan kelembaman ya. Kalau dalam fisika kelembaman atau pusat titik berat juga sih yang bersama dengan pusat titik berat, tapi dalam teknik sipil kita mengenalnya dengan momen inersia. Ya, momen inersia ini dalam setiap benda memiliki sifat kelembaman, sifat momen inersia, dan ini bisa ditentukan. Tentunya kita bisa menyebutnya momen inersia ini adalah kuadratik dari pusat putarannya, pusat putarannya, atau lengan momen. Ya. Kita nanti kenal dengan lengan momen, ya, dan kita juga mengenal dengan torsi dan lain sebagainya. Ya, dengan hubungan ini tentu adanya sini kalau momen inersia ini sangat erat dengan kaitannya kalau di sipil pada rotasi ya, gerak rotasi. Nah, kita lihat untuk momen inersia yang diputar terhadap sumbu X itu IX sama dengan integral Y kuadrat dA. Sedangkan kalau pada sumbu YIY integral Y kuadrat X kuadrat dA. Nah, kalau dia X integralnya Y kuadrat, kalau dia Y integralnya X kuadrat inersia ya. Kita lihat cek. Nah, misalkan di sini ya, misalkan di sini diputar terhadap sumbu X. Misalkan ada suatu luasan dibatasi kurva Y sama dengan F2X dan Y sama dengan F1X ya. Ada garis XA dan XB seperti ini ya, dua garis. Diketahui momen inersianya IX. Nah, IX itu sama dengan P. Nah, P ini adalah bentuk dari suatu konstanta ya. Ini adalah konstanta yang nanti kita tadi kita pakai rumus ini ya. Ini rumus yang umum digunakan di teknik sipil. Secara integral kuadratik kita pakai rumus ini. Nah, di rumusnya ada yang ini kita pakai ya. P ini apa? Massa persatuan luas. Itu konstanta ya. Nanti kita cari ya massanya persatuan luasnya berapa. Jika tidak disebut, ini kita masukkan nilainya 1. Jika tidak disebut. Tapi kalau disebut massa persatuan luasnya berapa, kita tinggal masukkan saja. Integral A dengan B ini batas garis X tadi. Ya. Integral F1X, F2X, kita bisa lihat sini. Ya. Dan Y kuadrat Y dy dx. Nah, sama kan dengan rumus tadi? Ya, Y kuadrat. Tapi dA-nya diganti dengan dy dx. Kan luas adalah panjang kali lebar, Y kali X. Seperti itu. Ya, jadi sudah kita gunakan rumus momen inersia EX ini ya. Ini Anda bisa gunakan rumusnya integral AB F1X F2X Y kuadrat dx dy dx. Nah, kalau tidak disebut P-nya 1. Tetapi kalau pada sumbu Y, P integral C hingga D F1Y F2Y X kuadrat dx dy. Ya, sesuai ya. Kalau sini dy dx, kalau sini dx dy. Nah, ini sesuai dengan Y-nya. Kalau Y itu dy duluan, kalau dia X dx duluan ya. Kalau enggak seperti itu ya enggak bisa selesai nanti. Nah, untuk inersia batang, ya diketahui suatu batang kurus homogen dengan baja panjang A, misalkan ini ada diketahui panjangnya A, diputar terhadap sumbu yang melalui salah satu ujung. Jadi sini ya, putar di sini salah satu ujungnya. Nah, terus tentukan momen inersia batang tersebut. Nah, momen inersia batang kurus homogen ini yang diputar terhadap sumbu kita tahu dari rumusnya ini kan. Ya. Kalau dia kurus berarti tidak ada luas, dia cuma memiliki panjang. Nah, jadi bukan A, tapi bukan dx dy, tapi dx saja. Ya. Maka integral P, integral X kuadrat dx. Nah, kalau dia ada luasan, maka integral X kuadrat dx dy.
Tapi kan ini kurus homogen. Kurus ini diibaratkan dia hanya sebatang yang sangat tipis. Itu tidak ada luas. Ya. Jadi yang dia miliki hanya panjang saja. Nah, sekarang P persatuan panjang. Masa persatuan panjang batang ya. Jadi integral I sama dengan P 0 hingga A, karena panjangnya mulai dari 0 hingga A yang panjang maksimumnya, X kuadrat dx, integral X kuadrat sepertiga X pangkat 3, A 0. Ya, masukkan saja di sini ya, sepertiga 0 ya, jadi ya sama dengan sepertiga BA pangkat 3. Nah ini, kan kita cukup, ini cukup sederhana sekali ya, karena dia tidak bentuknya 2 dimensi, cuma 1 dimensi saja. Mungkin itu saja ya yang untuk contoh ini. Nanti kita masuk pada video yang terakhir ya, yaitu tentang momen inersia untuk persegi panjang. Nah ini. Baik, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.